Berjumpa kita kembali di kanal YouTube Yuni Zelbach. Pada kesempatan kali ini saya pegang satu buku yang bercerita tentang Azwar Anas atau biografinya Azwar Anas, seorang teladan dari Ranah Minang. Buku ini diterbitkan tahun 2011 oleh Kompas, ditulis oleh Abrar Yusra. Terdiri dari 13 bagian. Sebetulnya kalau kita lihat dari 13 bagian ini, masing-masing bagian itu menceritakan tentang hal-hal unggul yang telah dibuat oleh Azwar Anas selama masa pengabdian beliau. Diawali dengan bab ke-1 tentang masa kecil, bab kedua tentang perjalanan sekolah, bab ketiga tentang pendidikan militer. Nah, bab keempat dari sipil ke militer, bab kelima tentang kisah sukses memimpin Semen Padang. Kemudian ada bab ke-6 membangun Semen Batu Raja, bab ke-7 tentang kisah sukses sebagai Gubernur Sumatera Barat, bab ke-8 kisah perjalanan beliau di Departemen Perhubungan, bab ke-9 menjadi Menko Kesra di Kabinet Pembangunan 6 zaman Pak Harto, bab ke-10 kontribusi sebagai militer, bab ke-11 keterlibatan dalam politik, kalau saya nggak salah di Golkar dulu ya. Kemudian bab ke-12 keterlibatan beliau di PSSI, dan bab ke-13 peran Jusmeni Azwar Anas atau istri beliau ketika mendampingi suaminya. Dari 13 bab, yang masing-masing bab atau 13 bagian itu yang masing-masingnya menceritakan hal-hal unggul, hal-hal terbaik yang sudah dilakukan oleh seorang Azwar Anas dalam pengabdian beliau sebagai anak bangsa. Saya akan bahas dua saja pada kesempatan ini. Pertama, bab kelima, bagaimana beliau memimpin upaya penyelamatan Semen Padang ya, karena ketika itu Semen Padang berada dalam kondisi yang sangat nadir, bahkan ada pemikiran untuk menjual Semen Padang sebagai besi tua. Beberapa faktor penyebab diantaranya adalah beberapa ekspor SDM yang ada di Semen Padang harus diberhentikan karena diduga atau dianggap terlibat dalam gerakan 30 September. Namun tangan dinginnya Azwar Anas berhasil membawa Semen Padang menjadi baik dan berproduksi kembali dengan baik. Kemudian secara bisnis Semen Padang berjalan sebagai sebuah perusahaan yang sehat hingga hari ini. Hal kedua yang ingin kami sampaikan di sini adalah yang dilakukan Azwar Anas ketika pemerintah pusat melalui undang-undang menetapkan bahwa desa adalah satuan daerah atau satuan pemerintah terkecil di Indonesia. Padahal di Sumatera Barat waktu itu mengenal nagari. Nah, inilah cerdiknya seorang Azwar Anas. Karena pembagian wilayah menjadi desa satu hal yang harus dilakukan, maka Azwar Anas melakukan itu karena beliau waktu itu sebagai gubernur. Tetapi tidak berdampak atau tidak menimbulkan resistensi daripada masyarakat Sumatera Barat yang tetap kokoh memegang konsep nagarinya. Apa yang dilakukan oleh Azwar Anas ketika itu adalah bahwa secara struktur pemerintahan nagari memang dibagi menjadi beberapa desa, dan desa itu langsung bertanggung jawab kepada camat, bukan kepada wali nagari. Tapi kemudian berdasarkan musyawarah dengan tokoh-tokoh masyarakat Sumatera Barat, masyarakat Minangkabau, akhirnya diperoleh kesimpulan bahwa untuk tetap menghidupkan eksistensi nagari, maka Azwar Anas membentuk satu lembaga namanya Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau yang tetap berbasiskan nagari. Jadi walaupun secara pemerintahan nagarinya sudah tidak ada, Azwar Anas membuat sebuah LKAM, sebuah lembaga LKAM, Lembaga Kerapatan Adat Nagari, dan itu berdasarkan tetap berpatokan kepada nagari. Jadi namanya Lembaga Kerapatan Adat Minangkabau Nagari ... Nah, ya, nagarinya tetap ada. Sehingga kemudian ketika eranya otonomi daerah, Sumatera Barat kembali ke nagari, itu hal yang gampang karena eksistensi nagarinya masih ada, ya. Nagarinya masih wujud. Itulah kepiawaian seorang Azwar Anas dalam menyiasati kebijakan pusat supaya tidak berbenturan dengan aspirasi atau kearifan lokal masyarakat Minangkabau. Itu sekilas tentang Azwar Anas. Saya menyarankan Anda untuk menemukan buku ini. Ya, saya nggak tahu apakah masih ada diterbitkan atau masih ada dijual di toko-toko buku karena sudah lama banget ya, sudah 11 tahun. Dan saya sebetulnya sudah memilikinya dari 5 tahun yang lalu ya.
Saya membelinya sekitar 2015-2016. Sudah pernah saya baca, hampir selesai, tapi belum selesai. Kisah beliau sebagai Menteri Perhubungan belum sempat saya baca. Kemudian sebagai Menko Kesra juga belum sempat saya baca. Tapi ketika beliau menjadi gubernur, nah ini sudah sempat saya baca. Selain konsep masalah pembagian desa tadi, di zaman Azwar Anas juga dilakukan pemindahan ibu kota Kabupaten Agam dari Bukit Tinggi ke Lubuk Basung. Pemindahan ibu kota kabupaten di zaman itu bukan hal yang lazim, yang jamak atau yang mudah seperti saat sekarang, karena sekarang sudah otonomi. Di zaman itu kan belum otonomi. Jadi ya bagaimanapun pemindahan ibu kota Kabupaten Agam dari Bukit Tinggi ke Lubuk Basung itu tidak bisa dipandang semudah sekarang. Itu perjuangannya luar biasa. Tapi kepiawaian seorang Azwar Anas berhasil memindahkan ibu kota Kabupaten Agam dari Bukit Tinggi ke Lubuk Basung. So, bagi masyarakat Sumatera Barat, Azwar Anas adalah seorang tokoh, aset, dan bahkan bukan hanya bagi masyarakat Sumatera Barat, bagi Indonesia, Azwar Anas adalah tokoh yang sejarahnya, yang sepak terjangnya, yang prestasi-prestasinya sangat patut untuk kita pelajari dan sangat patut untuk kita teladani. Demikian bersama saya Yuni Zelbah. Kebetulan saat ini saya sedang berada di rumah ya, di perpustakaan saya. Sampai jumpa di kanal YouTube berikutnya.